Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on va apprendre sur se présenter. Jadi kali ini materi kita akan pelajari tentang memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Salut les amis, ça va? Ça va? Et Ça va? bonjour, Bonjour, je m'appelle Paul. Et toi, comment tu t'appelles? je m'appelle Nali. Bonjour Nali. Moi, je m'appelle Maï. Salut, salut. Moi, c'est Alice. Et moi, Dara. Coucou. Moi, je m'appelle José Inti. Et moi, c'est Arthur. Bienvenue. Merci. Bonjour Nali. Moi, je suis Shanti. Salut Shanti. Et toi, comment tu t'appelles? Oke, sebelum memperkenalkan diri, kita selalu memberi salam. Kita awali dengan memberi salam, yaitu salutation. Seperti pelajaran sebelumnya, saya sudah menunjukkan kepada kalian ada dua situasi kalimat untuk menyebutkan salutation, memberi salam, yaitu situasi formal dan informal. Nah, ketika kita bertemu dengan teman sebaya atau keluarga kita yang sehari-hari kita kenal, kita memulai dengan salam informal. Salam informal yaitu bonjour, salut, kuku. Nah, sebelumnya kamu sudah tahu kan? Sedangkan untuk situasi formal, boleh kamu beri salam bonjour, bonsoir. Itu yang selalu dilakukan sebelum memulai perkenalan. Berikan salam. Oke, kita mulai dengan pembahasan kita yang pertama, yaitu se présenter. Se présenter, memperkenalkan diri. Hal yang pertama kita lakukan dalam memperkenalkan diri yaitu menyebutkan nama. Nah, seperti saya katakan tadi, kita tetap berbicara dalam dua kalimat dalam dua situasi, yaitu informal dan formal. Nah, sekarang saya akan memulai dengan situasi informal. Seperti di video tadi ditunjukkan, situasi yang pertama adalah situasi informal. Bagaimana cara mengucapkan nama, menyebutkan nama dalam situasi informal? Yaitu menyebutkan nama dengan kata kerja s'appeler. Dimulai dengan kata kerja s'appeler. Penyebutan namanya, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle Susi, je m'appelle Susi. Atau boleh juga dengan bahasa yang lain, masih situasi informal, boleh kita katakan je suis, je suis, je suis Susi. Saya adalah Susi, je suis Susi. Kemudian ada lagi kamu dengar tadi di dialog dengan mengatakan c'est moi, ini saya, c'est moi Susi, ini saya Susi, c'est moi Susi. Dan ada lagi yang mengatakan dengan bahasa informalnya c'est Susi, c'est Susi. Oke, saya ulang ya. Dalam memperkenalkan diri di situasi informal, kamu boleh menyebutkan nama kamu itu hanya dengan nama panggilan. Saya mulai tadi, bisa kamu ikuti dengan tulisan yang tadi, je m'appelle Susi, je m'appelle Susi. Kemudian je suis Susi. Atau boleh c'est moi Susi. Atau c'est Susi. Oke, untuk berikutnya kamu ikutin, sebutkan namamu sendiri dalam hati. Ikuti saya cara pengucapannya ya, dengan kata-kata yang saya sajikan. Je m'appelle, je suis, moi c'est. Kita lanjut dalam situasi formal. Memperkenalkan diri dalam situasi formal.
Nah, kalau tadi informal cukup menyebutkan nama panggilan. Di situasi formal, kamu menyebutkan namamu itu nama lengkapmu, bukan nama panggilan, tetapi nama kamu lengkap. Di seperti ini mengatakannya, Je m'appelle Suswarni Harahap. Saya ulangi, Je m'appelle Suswarni Harahap. Oke, kita lanjut dalam perkenalan kedua. Perkenalan kedua yaitu memperkenalkan umur. Berapa usia kamu sekarang? Kamu ini mayoritasnya di usia 15 dan 16. Nah, dalam menyebutkan umur, kita tidak membedakan situasi formal dan informal. Informal dan formal untuk penyebutan umur sama saja. Nah, karena kamu berkisar umur 15 dan 16 tahun, saya contohkan begini. Ze 15 ans. Ze 15 ans. Ze 15 ans. Ze 15 ans. Ze 16 ans. Ze 16 ans. Ze 16 ans. Yang ketiga, kita perkenalan diri ketiga adalah menyebutkan alamat tempat tinggal kamu. Nah, di situ penyebutan tempat tinggal juga tidak membedakan situasi formal atau informal, sama saja ya. Cara menyebutkan tempat tinggal kamu yaitu Jabit a Batam. Jabit a Jakarta. Jabit a Paris. Jabit a Puskopkar. Oke, kita masuk ke perkenalan keempat. Perkenalan keempat ini adalah menyebutkan pekerjaan, profession. Nah, karena kamu masih seorang siswa, bahasa Prancisnya adalah lycéen. Nanti lihat tulisannya. Tetapi ketika mengucapkan nama pekerjaanmu, antara perempuan dengan laki-laki berbeda pengucapan. Ini bahasa Prancis itu dibedakan pengucapan untuk yang jenisnya perempuan dan yang jenisnya laki-laki. Nah, kalau siswa perempuan mengatakan Je suis lycéenne. Saya ulangi, Je suis lycéenne. Saya adalah siswa. Yang laki-laki mengatakan Je suis lycéen. Je suis lycéen. Saya adalah siswa, khusus untuk laki-laki. Saya ulangi lagi pengucapannya. Untuk yang perempuan mengatakan Je suis lycéenne. Je suis lycéenne. Yang laki-laki mengatakan Je suis lycéen. Je suis lycéen. Oke, berikutnya kita pindah ke bagian kelima, yaitu menyebutkan asal. D'origine, asal kita dari mana. Nah, untuk menyebutkan asal juga tidak dibedakan situasi formal dan informal. Antara formal dan informal pengucapannya sama saja ya. Untuk mengatakan asal yaitu Je viens de Medan. Je viens de Medan. Je viens de Medan. Saya berasal dari Medan. Je viens de Batam. Je viens de Batam. Saya berasal dari Batam. Berikut kita yang terakhir adalah menceritakan kebangsaan atau kewarganegaraan, nationalité. Nah, untuk perlu diingat, dalam bahasa Prancis menyebutkan kewarganegaraan itu dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Dan kewarganegaraan
berbeda bahasa Prancisnya dengan nama negaranya. Contoh ya, ini kewarganegaraannya aja saya sebutkan dulu ya. Kalau yang saya orang Indonesia. Kalau yang berbicara seorang perempuan mengatakan je suis Indonesienne. Je suis Indonesienne. Saya ulangi, je suis Indonesienne. Yang laki-laki mengatakan je suis Indonésien. Je suis Indonésien. Je suis Indonésien. Artinya, saya berkebangsaan Indonesia. Nah, contoh lain negara lain. Misalkan negara Cina Xin, bahasa Prancisnya Xin nama negaranya, kebangsaannya. Yang perempuan mengatakan je suis Chinoise. Je suis Chinoise. Di ujungnya itu diakhiri dengan huruf E. Ciri khas yang mana perempuan laki-laki, bila dia berakhiran E di ujungnya itu untuk perempuan. Je suis Chinoise. Sedangkan untuk yang laki-laki mengatakan je suis Chinois. Je suis Chinois. Saya ulangin untuk laki-laki, je suis Chinois. Oke, dua ini jadi contoh saya kasih ya.